Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Afriani Siregar dengan NIM 0306213109. Di sini saya akan mereview makalah kelompok 7 yang berjudul Memahami Pengawasan Evaluasi dalam Administrasi. Supervisor yang harus membawa personel pendidikan lain di sekolah yang berhubungan dengan faktor akademik. Yang selanjutnya itu tujuan pengawasan ialah menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai rencana, kebijakan, dan perintah atau aturan yang berlaku. Yang ketiga, karakteristik pengawasan yang efektif yaitu pengawasan yang harus bersifat fleksibilitas dalam keseluruhan proses pengawasan adalah bagi penyusunan kepada kondisi yang berubah. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang evaluator terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Tindakan ini mengandung maksud untuk memberikan arti atau makna dari kejadian itu hingga dapat diproses lebih lanjut. Yang kelima, tujuan utama melakukan evaluasi. Nama saya Nita Afriani Siregar dengan NIM 0306213109. Di sini saya akan mereview makalah kelompok 8 yang berjudul Bidang Garapan dalam Administrasi Pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan. Di mana tujuan bidang garapan kesiswaan ini mengatur kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah sampai lulus sekolah. Pengaturan kegiatan peserta didik tersebut diarahkan pada peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar baik intra maupun ekstrakurikuler, sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah, serta tujuan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan lainnya ialah untuk mengatur semua penyelesaian tugas-tugas yang dikenakan dengan siswa tersebut. Melalui pengaturan itu diharapkan semua tugas yang dikenakan dengan siswa berlangsung secara efektif dan efisien sehingga pelancaran pencapaian tujuan tersebut, pelancaran tujuan lembaga peserta didik serta siswa mengalami masalah. Dengan demikian, administrasi pendidikan di sekolah disusun untuk memberikan petunjuk bagi penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kesiswaan dapat terbit dan teratur sehingga mendukung tercapainya tujuan. Selanjutnya itu ruang lingkup di bidang garapan kesiswaan. Terdapat beberapa bidang garapan kesiswaan. Yang pertama, mengelola peserta didik atau siswa. Pengelolaan peserta didik atau suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang memiliki kaitan dengan peserta didik agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah. Mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai peserta didik tersebut lulus dari sekolah. Sejak peserta didik masuk sampai dengan peserta didik lulus, bahkan setelah menjadi alumni, ada pun aspek-aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, perencanaan peserta didik baru, yang kedua penerimaan peserta didik baru, yang ketiga orientasi peserta didik baru, yang keempat penempatan peserta didik baru, yang kelima layanan bimbingan dan konseling peserta didik, yang keenam pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, yang kesembilan pembinaan organisasi siswa intra sekolah atau OSIS. Yang kedua, tenaga pendidik.
Tenaga pendidik adalah orang yang bekerja untuk menyampaikan suatu ilmu kepada orang yang baik itu ilmu pengetahuan maupun ilmu tentang suatu keterampilan. Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, atau melatih peserta didik. Tenaga pendidik dalam proses pendidikan memegang peran strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Yang ketiga, kurikulum. Menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum beserta materi-materi, sumber-sumber, dan metode-metode pelaksanaannya. Disesuaikan dengan pembaruan administrasi dan pengajaran serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan di sekolah. Yang keempat, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan yang memiliki suatu lembaga pendidikan merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan pendidikan secara umum dan tujuan pembelajaran secara khusus, berlangsung, dan secara efektif dan efisien. Selanjutnya itu bidang garapan kesiswaan adalah apa saja yang dikerjakan oleh suatu lembaga pendidikan mengurusi siswa yang dibatasi ruang lingkupnya. Bidang garapan kesiswaan sering disamakan dengan manajemen peserta didik. Peserta yaitu orang yang ikut serta atau yang mengambil bagian. Didik atau kata kerjanya mendidik yaitu memilih dan memelihara dan memberikan latihan atau ajaran, tuntutan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Tujuan bidang garapan kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah hingga lulus sekolah. Pengaturan kegiatan peserta didik tersebut diarahkan pada peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar baik intra maupun ekstrakurikuler sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah serta tujuan pendidikan secara khusus. Tujuan lainnya ialah untuk mengatur semua penyelesaian tugas yang berkenaan dengan siswa tersebut. Terdapat beberapa bidang garapan kesiswaan berikut. Yang pertama, mengelola peserta didik atau siswa. Yang kedua, tenaga pendidik. Yang ketiga, ada kurikulum. Yang keempat, ada sarana dan prasarana. Yang kelima, ada tata laksana. Baik, itu saja yang bisa saya review untuk makalah kelompok 8. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.